aku akan ajak kalian menyimak sebuah kisah pendakian gunung yang tadinya penuh semangat, tapi berubah menjadi pengalaman yang sangat mencekam dan tak terlupakan. Kisah ini datang dari seorang teman bernama Aziz yang pada tahun 2022 lalu bersama 7 teman kuliahnya berencana mendaki salah satu gunung paling menawan di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sumbing. Bayangkan, 8 orang, 6 cowok termasuk Aziz dan 2 cewek namanya Ayu dan Jo. Mereka semua kuliah di Jogja. Begitu libur semester tiba, rencana besar pun dibuat menaklukkan Gunung Sumbing. Bagi Aziz sendiri, ini adalah pendakian pertamanya loh. Makanya mereka memilih jalur Bowongso dari arah Wonosobo karena kabarnya jalur ini lumayan ramah buat pendaki pemula. Jalurnya memang nggak terlalu curam dan ada 3 pos utama, pos Taman Asmara, pos Bogel atau pos 2, dan pos Zoro atau pos 3. Di antara pos 2 dan pos 3, ada area camping yang sering disebut Camp Gajahan. Singkat cerita, perjalanan dari Jogja ke base camp Bowongso memakan waktu sampai malam. Mereka tiba sekitar pukul 10 malam. Demi menjaga stamina, mereka memutuskan untuk istirahat semalam dulu di base camp yang ada di bawah, baru besok paginya mulai mendaki. Pagi harinya, saat mereka sibuk registrasi, petugas base camp menyerahkan bungkusan plastik kecil, isinya air gula. Ini air gula ya, disimpan baik-baik. Buat jaga-jaga kalau ada yang kecapean atau gula darahnya turun drastis di tengah jalan, pesan petugas itu. Mereka paham, ini semacam pertolongan pertama darurat. Lalu, petugas itu mengajukan pertanyaan yang agak sensitif. Di antara kalian ada yang lagi datang bulan atau haid? Jo, salah satu teman cewek, langsung menyahut, "Oh, saya pak, kenapa ya?" Petugas itu menatap Jo dengan serius. "Kalau begitu, mbaknya cuma boleh mendaki sampai Camp Gajahan ya, nggak bisa kalau sampai puncak." Jo kaget. "Loh, kenapa pak? Sudah aturannya di sini mbak, ikutin saja," jawab petugas itu tegas. Meskipun Jo merasa kecewa, mereka menyelesaikan urusan registrasi. Pukul 7:30 pagi, Aziz dan rombongan 8 orang ini pun mulai melangkahkan kaki. Normalnya, butuh waktu sekitar 7-8 jam untuk sampai puncak kalau cuaca mendukung. Perjalanan ke pos 1, Taman Asmara, berjalan lancar dan terasa menyenangkan. Jalannya masih landai, suasana cerah, dan mereka tiba di pos 1 sekitar pukul 9 pagi. Setelah istirahat sebentar, mereka lanjut mendaki ke pos Bogel, pos 2. Disinilah tantangan dimulai. Medannya mulai menanjak, dan yang paling mengganggu, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Kabut mulai turun, langit mendung, dan suhu udara langsung dingin sekali. Ayu, teman cewek yang satu lagi, mulai kedinginan dan badannya lemes. Ia bahkan harus berjalan sambil dirangkul kawannya. Melihat kondisi ini, Aziz mengusulkan, "Kita dirikan tenda dulu aja yuk di pos 2, kayaknya mau hujan deras, dan Ayu butuh istirahat total." Semua setuju. Mereka bergegas. Sekitar pukul 11 siang, mereka tiba di pos Bogel dan langsung mendirikan 3 tenda. Tenda cewek untuk Ayu dan Jo, dan 2 tenda lagi untuk cowok. Begitu tenda berdiri, betul saja, hujan turun lebat sekali disertai angin kencang. Kondisi Ayu pun makin drop. Karena cuaca yang gak memungkinkan, mereka sepakat untuk istirahat dan menunda summit sampai besok pagi.
Dan disinilah serangkaian gangguan aneh mulai dimulai. Hujan badai yang mengguyur sejak siang baru reda menjelang malam. Joe dan Ayu sudah di tenda mereka, sementara Aziz, Dudung, dan Dion berada di tenda A. Sekitar pukul 9 malam saat mereka bertiga sudah mau tidur, telinga mereka mendengar suara langkah kaki. Kedengarannya ada rombongan lain yang baru datang dan sedang sibuk mendirikan tenda di dekat mereka. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara orang-orang yang ngobrol dan tertawa-tawa dengan cukup keras dari arah tenda sebelah. Suara mereka bikin terganggu, tapi Aziz dan kawan-kawan memilih diam. Namun, semakin malam, obrolan rombongan itu makin ramai. Lalu, hal aneh terjadi. Tiba-tiba, hawa di dalam tenda mereka terasa pengap sekali. Weh, kalian ngerasa pengap nggak sih? Iya weh, kok tiba-tiba panas sekali ya? Padahal kita cuma bertiga loh. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Mending kita berdoa aja terus tidur. Simpan energi buat besok. Dion menengahi. Aziz pun berusaha memejamkan mata. Di tengah tidurnya yang gak nyaman, Aziz bermimpi. Ia didatangi seorang perempuan asing. Wajahnya datar, gak senyum, dan gak menyapa. Tapi perempuan itu menyodorkan sebuah bungkusan plastik hitam. Aziz gak tahu apa isinya. Tepat saat ia hendak membuka bungkusan itu, ia terbangun. Wajahnya ketatesan air dari dalam tenda. Ia melirik waktu. Sudah pukul 3 pagi. Begitu bangun, suasana tenda makin pengap dan perasaannya makin gak enak. Jangan-jangan yang mimpiku itu sosok penunggu di sini, pikir Aziz ketakutan. Tapi ia cepat-cepat menepisnya, menganggapnya hanya bunga tidur. Ia gak berani cerita ke teman-temannya karena takut mereka panik. Aziz mencoba tidur lagi, tapi gak bisa. Sampai pukul 4:30 pagi, ia pun membangunkan kawan-kawannya. Mereka sholat subuh dan bersiap melanjutkan pendakian. Saat keluar tenda untuk bersiap, pandangan mereka langsung tertuju pada satu hal. Ada satu tenda kecil berdiri gak jauh dari tenda mereka. Tenda ini jelas hanya muat untuk 2 orang. Ini pasti rombongan yang tadi malam berisik itu kan? Tapi kok cuma satu tenda ya? Padahal semalam rame banget, kata salah satu teman. Aziz mencoba bersikap positif. Mungkin tenda mereka yang lain udah dibongkar. Mereka udah lanjut naik ke atas sebelum kita bangun. Mereka pun beres-beres. Tenda tidak mereka robohkan, hanya barang-barang penting yang dibawa untuk summit. Pukul 5:30 pagi, mereka berangkat. Kali ini Aziz berada di posisi paling belakang. Suasana masih gelap. Mereka agak kesulitan berjalan karena penerangan yang kurang dan medan yang makin menanjak, penuh bebatuan. Saat melewati jalan bebatuan ini, perasaan gak enak Aziz kembali datang. Ia merasa seperti sedang diawasi dari kejauhan. Di saat yang sama, mereka mulai melihat sesuatu yang aneh. Ada taburan beras kuning di sepanjang jalan. Setiap 5 langkah, ada taburan beras kuning lagi. Awalnya Aziz mengira itu tradisi warga sekitar. Tapi semakin lama, taburan itu justru bikin perasaannya makin gak karuan. Lalu ia merasakan sesuatu yang mengawasinya tadi kini makin mendekat. Aziz celingukan, mengarahkan senternya ke semak-semak. Dan dek, betapa terkejutnya Aziz saat sorot senternya menampakkan sosok bayangan hitam besar berdiri di antara semak-semak.
Matanya menatap tajam ke arah rombongan mereka. Astagfirullahalazim. Aziz langsung membekap mulutnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia nggak berani teriak. Ia cuma bisa ngomong pelan ke teman-temannya yang ada di depan. Weh, cepat jalannya, biar sampai atas nggak kesiangan. Mereka mempercepat langkah. Namun, di tengah perjalanan, Jo, temen cewek yang lagi datang bulan itu, tiba-tiba bertingkah aneh. Jo berhenti, jongkok. Kemudian, ia memunguti taburan beras kuning itu dan memakannya. Ketika memakan beras itu, Jo tertawa, tapi suara tawanya seperti suara anak kecil. Jo, kerasukan dia weh! Mereka panik. Kawan-kawan langsung mengerubungi Jo. Mereka berusaha menyadarkannya sambil membaca doa. Jo terus mengunyah beras itu. Beruntung gak lama kemudian Jo sadar. Kenapa aku jongkok di sini weh? Kenapa ada beras di tanganku? Tanya Jo, bingung. Aziz langsung berbohong. Kau tadi kecapean Jo, terus ketempelan beras di tanganmu. Udah, buang aja berasnya. Yuk, lanjut jalan. Jo pun nurut. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di Kem Gajahan. Di Kem Gajahan, mereka istirahat sambil menunggu langit terang. Mail teringat pesan dari base camp. Ia mengingatkan Jo bahwa ia hanya boleh sampai di sana. Weh, tapi aku pingin ikut puncak loh. Gak mau aku nunggu sendirian di sini, membantah Jo. Perdebatan panjang terjadi, tapi Jo tetap kekeh, bersikeras ikut ke puncak. Akhirnya, teman-temannya terpaksa mengizinkan. Mereka pikir jarak ke puncak udah gak terlalu jauh. Pukul 6:30 pagi, mereka lanjut mendaki menuju pos 3. Di sini Aziz gak lagi melihat taburan beras kuning. Setelah istirahat sebentar di pos 3, mereka lanjut ke puncak. Tapi baru beberapa menit berjalan, Jo mengeluh. Perutnya sakit sekali, mulas-mulas. Kan udah dibilang Jo, harusnya kau istirahat aja di bawah, gerutu temannya. Meskipun kesakitan, Jo tetap memaksakan diri. Gak apa-apa, kita harus sampai puncak. Karena kondisi Jo, perjalanan mereka terhambat. Mereka harus berjalan sangat pelan. Jarak dari pos 3 ke puncak yang normalnya hanya butuh 2 jam, mereka tempuh selama 4 jam. Mereka baru tiba di puncak sekitar pukul 11:30 siang. Begitu sampai, Jo langsung disuruh duduk. Teman-teman yang lain menikmati pemandangan. Tapi, nggak lama kemudian, kabut tebal datang. Langit mendung. Mereka nggak bisa berlama-lama. Pukul 11:30, mereka memutuskan untuk turun. Saat hendak bersiap untuk turun, Jo kembali mengeluh. Weh, kakiku kok berat kali ya, kayak ada yang megangin. Wajah Jo langsung pucat pasi, dan tak lama kemudian, Jo pingsan. Mereka panik. Di tengah kabut yang makin pekat, mereka berusaha menyadarkan Jo. Mereka nggak mungkin mendirikan tenda di puncak, karena tenda mereka ada di pos 2. Mereka harus menggendong Jo turun. Tapi sebelum tubuh Jo sempat diangkat, matanya melotot, tatapannya kosong. Lalu ia kembali tertawa seperti anak kecil. Jo kerasukan lagi. Ia berteriak, menangis, dan bola matanya berubah putih semua. Teman-temannya langsung memegangi Jo agar nggak berontak dan berlari di puncak. Mereka berteriak minta tolong, tapi nggak ada rombongan lain di puncak. Mereka sendirian. Mail dengan inisiatif langsung mengumandangkan azan di telinga Jo. Teman-teman lain juga ikut membaca doa. Mereka berusaha menelepon base camp, tapi sinyal tipis.
Setelah belasan kali dicoba, akhirnya telepon diangkat oleh Ayu. "Pak, tolong kami, Pak. Kawan kami kesurupan di puncak," teriak Ayu. Petugas base camp paham jarak mereka jauh. Ia memberikan instruksi darurat. "Mbaknya tolong usapkan badan temanmu pakai air gula yang kemarin saya kasih," sambil dibaca-baca ya. Untungnya, mereka membawa air gula itu. Mereka langsung mengoleskan air gula ke tubuh Joe sambil membaca doa. Mile kembali mengumandangkan azan. Dan alhamdulillah, Joe perlahan mulai sadar. Matanya kembali normal dan ia nggak lagi berteriak. Setelah Joe tenang, saat mereka sedang beristirahat, Aziz melihat ke arah belakang. Seorang pendaki perempuan mendekati mereka. Perempuan itu memakai pakaian pendaki biasa, baju pendek merah, manset hitam, dan membawa tongkat. Ia juga memakai kalung tasbih dan menggendong ransel kecil. Ia datang sendirian. Saat perempuan itu makin dekat, Aziz merasa nggak asing dengan wajahnya. Perempuan itu seolah bisa membaca pikiran Aziz. Ia langsung berkata, "Saya bukan warga lokal, Mas. Saya memang daki sendirian." Aziz terkejut, tapi nggak menanggapi. Ia fokus ke Joe. "Oh, dia habis kesurupan tadi, Mbak, makanya masih lemas," jawab Aziz. "Oh, begitu. Kebetulan saya ada nasi bungkus. Dimakan ya, Mbak, biar tenaganya pulih," kata perempuan itu sambil mengeluarkan sebuah kantong plastik hitam berisi makanan. Saat melihat kantong plastik hitam itu, ingatan Aziz langsung tersentak. Ini deja vu. Kantong plastik hitam itu dan perempuan di depannya mirip persis dengan perempuan yang ia temui dalam mimpinya di pos 2. Perempuan itu kemudian berkata, "Sebenarnya saya sudah lihat dari kejauhan kalau teman kalian ini, Mbak, sudah diikuti sosok anak kecil." Kawan-kawan lain terkejut, tapi Aziz makin merinding. Ia yakin perempuan di depannya sama persis dengan yang ada di mimpinya. Bahkan bungkusan plastik hitamnya pun sama. Aziz mencoba melihat lebih dekat. Di saat teman-temannya fokus ke Joe dan perempuan baik hati ini, Aziz memperhatikan ujung kaki si perempuan. Dan disitulah ia benar-benar panik. Ujung kaki perempuan itu tidak menapak tanah. Ia terlihat seperti orang biasa. Teman-temannya yang lain pun melihatnya sebagai manusia biasa. Tapi Aziz melihat keanehan itu. Ia langsung teringat cerita petugas base camp dan mimpi anehnya. Perempuan itu kemudian berkata, "Lebih baik kalian segera turun sebelum maghrib. Di sini sudah nggak aman." Setelah mengatakan itu, perempuan itu langsung pamit dan turun. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia sudah menghilang. Ia nggak datang untuk menikmati pemandangan. Ia datang hanya untuk mengantarkan makanan dan memberi peringatan. Aziz nggak berani cerita soal kaki yang melayang itu ke teman-temannya. Ia takut mereka makin panik. Ia pun mengajak mereka segera berkemas dan turun ke bawah. Perjalanan turun pun dimulai. Joe digendong oleh Mile karena masih lemas. Kabut masih tebal. Mile menyuruh Aziz, Dudung, dan Dion yang kondisinya paling fit untuk turun duluan ke pos 2 dan segera menyiapkan makan sore. Mile, Joe, dan Ayu, Iqbal, dan Rangga berjalan belakangan. Saat berjalan, Mile sempat mendengar suara perempuan tertawa dengan kencang, padahal di sekitarnya sepi. Ia bertanya ke teman-temannya, tapi mereka nggak dengar apa-apa. Mile pun hanya memperbanyak doa dan mempercepat langkah. Sementara itu, rombongan Aziz, Dudung, dan Dion akhirnya tiba di pos 2. Tapi begitu sampai, mereka kaget setengah mati. 3 tenda mereka hilang. "Mana tenda kita? Ini betul tempatnya kan?" Mereka mencari-cari, mencar kemana-mana, tapi tenda itu nggak ada. Nggak ada tanda-tanda tenda telah dirobohkan atau dibawa turun.
Di tengah pencarian, Aziz tiba-tiba melihat lagi taburan beras kuning di tanah. Perasaannya nggak enak, tapi ia nggak peduli. Ia terus mencari tenda. Lalu, sebuah ide aneh muncul. Bagaimana kalau aku ikuti saja jejak taburan beras kuning ini? Siapa tahu bisa ngasih petunjuk. Aziz pun mengikuti jejak beras itu sendirian. Ia berjalan, sampai akhirnya ia bertemu lagi dengan Dudung dan Dion. Mereka ternyata berada di titik pertama kali mereka sampai di area kem Gajahan. Dan di sana, mereka langsung melihat 3 tenda mereka berdiri tegak, nggak jauh dari tempat mereka berdiri. Tenda itu jelas-jelas nggak ada saat mereka cari-cari tadi. "Sumpah weh, kita udah muterin tempat ini berkali-kali. Kok tiba-tiba ada tendanya di sini?" seru teman-temannya. Aziz kembali berbohong. "Palingan tadi ketutup kabut, makanya nggak kelihatan." Padahal ia tahu saat itu kabutnya nggak setebal itu. Ia cuma nggak mau membuat teman-temannya yang lain panik. Mereka pun bergegas masuk tenda, menyiapkan makanan sambil menunggu rombongan Mail. Sekitar pukul 7 malam, rombongan Mail tiba. Mereka makan malam dan sepakat menginap semalam lagi karena sudah gelap. Keesokan paginya, pukul 10 pagi, mereka membongkar tenda dan melanjutkan perjalanan turun. Alhamdulillah, perjalanan turun ke base camp berjalan aman, tanpa gangguan. Mereka tiba di base camp sekitar pukul 3:30 sore. Petugas base camp langsung sigap membantu Joe. Sementara Aziz dan kawan-kawan masuk ke base camp, mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain. Di antara mereka, ada seorang cowok yang mereka panggil Benny. Benny ini ternyata adalah orang yang mendirikan tenda kecil di sebelah mereka pada malam pertama. Aziz langsung bertanya, "Ben, mana rombonganmu yang lain?" "Oh, aku sendiri mas," jawab Benny santai. Aziz, Dudung, dan Dion terperanjat. "Sendiri? Nggak mungkin. Semalam kami dengar tendamu berisik banget, ramai orang ngobrol." Benny bingung. "Enggak mas, cuma saya sendiri. Nggak ada rombongan lain selain rombongan kalian yang 3 tenda itu, dan saya yang 1 tenda kecil." Disitulah Aziz nggak tahan lagi. Ia memutuskan untuk menceritakan semua kejadian aneh yang mereka alami sejak malam pertama. Dari suara ramai di tenda sebelah, mimpinya soal perempuan berbaju merah dan kantong hitam, bayangan hitam, beras kuning, Joe kesurupan, hingga tenda yang hilang lalu muncul lagi, serta pertemuan dengan pendaki perempuan di puncak. Begitu Aziz selesai bercerita, Mail langsung menyahut, "Tunggu sebentar, aku juga mimpi yang sama, Wi. Aku juga mimpi ketemu cewek baju merah itu, dan dia juga ngasih bungkusan hitam. Aku baru ingat setelah kau cerita." Ternyata Aziz dan Mail mengalami mimpi yang persis sama pada malam pertama mereka di pos 2. Cerita mereka yang heboh ini menarik perhatian pendaki lain di base camp. Beberapa pendaki lain ikut nimbrung dan mendengarkan. Dan di sanalah mereka mendapatkan sebuah fakta yang sangat mengerikan. Beberapa pendaki lain memberitahu bahwa ciri-ciri perempuan berbaju merah yang dilihat Aziz dan Mail dalam mimpi, serta perempuan yang memberi Joe makanan di puncak, sama persis dengan ciri-ciri pendaki perempuan yang baru saja meninggal beberapa waktu lalu di Gunung Sumbing. Petugas basecamp juga mengkonfirmasi, sejak Aziz dan rombongan naik hingga turun, tidak ada satupun pendaki perempuan yang mendaftar untuk naik sendirian. Kemungkinan besar, perempuan yang memberi makan Joe di puncak adalah arwah gentayangan dari pendaki yang meninggal itu. Pendakian pertama Aziz yang seharusnya menyenangkan justru dipenuhi kejadian mistis yang tak pernah ia bayangkan. Ia bahkan sampai trauma dan takut untuk mendaki lagi.
Meskipun mereka tidak berbuat macam-macam, satu kesalahan yang mereka lakukan adalah melanggar aturan. Joe yang sedang haid bersikeras naik ke puncak. Entah karena aturan itulah gangguan itu datang, atau memang mereka sudah diincar sejak awal. Namun yang pasti, setelah sampai di base camp, gangguan itu berhenti. Setelah kondisi Joe membaik, mereka pun kembali ke Jogja dengan membawa cerita horor yang akan selalu menghantui ingatan mereka. Setiap tempat, apalagi alam pegunungan, pasti menyimpan cerita mistisnya masing-masing. Selalu patuhi aturan dan larangan yang ada, dan jangan pernah langgar pantangan demi keselamatan bersama. Karena di gunung, kita adalah tamu.